Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Teknik Simulasi dan Pemodelan. Di sini kami menyongsong topik dan tema dengan judul Pemodelan dan Simulasi Antrean Parkir Satu Arah di Universitas Syarif Madani menggunakan metode Discrete Event Simulation. Di sini kami menggunakan perangkat lunak atau software Jamsim untuk melakukan teknik simulasi dan pemodelannya. Baik, lanjut slide-nya. Oke. Sebelum kita mulai untuk menjelaskan lebih lanjut tentang isi karya tulis ilmiah kita, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Regiftia Rizky Pradana Putra dengan NIM 23050948. Boleh lanjut ke Vira, kenalan dulu. Saya Vira Dwi Amalia dengan NIM 23050810. Lanjut. Saya dengan Tiara Cahya Kurniawati dengan NIM 23050812. Lanjut. Saya Anggita Rahmania dengan NIM 23050545. Saya Dodi Iskandar dengan NIM 23050809. Saya Endang Kurniawan dengan NIM 23050474. Ya, baik, lanjut. Oke, silahkan dijelaskan latar belakang masalah yang kita. Baik, pada pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pada latar belakang masalah. Antrian kendaraan pada pintu masuk parkir dapat muncul ketika kedatangan kendaraan lebih cepat dibanding kemampuan pelayanan. Kepadatan kendaraan berdampak pada waktu tunggu dan kelancaran akses kampus, dan sistem parkir satu arah membutuhkan pengaturan alur agar konflik kendaraan berkurang. Lalu, simulasi membantu mengevaluasi kondisi tanpa mengubah sistem nyata terlebih dahulu. Dan di sini ada konteks penelitiannya. Universitas Syarif Madani memiliki aktivitas kendaraan mahasiswa, dosen, dan staf saat jam sibuk. Pintu masuk parkir perlu dianalisis agar pelayanan lebih efisien. Fokus penelitiannya ini adalah antrian pada gerbang masuk parkir satu arah. Lanjut, di sini ada rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya. Pada bagian rumusan, bagaimana pemodelan antrian parkir satu arah dapat membaca pembentukan antrian berdasarkan konfigurasi Jamsim. Nah, tujuannya ini membangun model antrian parkir satu arah menggunakan Discrete Event Simulation, mengimplementasikan model dengan komponen Jamsim, menganalisis perbandingan laju kedatangan dan laju pelayanan. Lalu manfaatnya ini, model menjadi dasar evaluasi awal untuk menentukan apakah satu jalur pelayanan cukup, serta menjadi acuan pengujian skenario perbaikan. Lanjut. Lanjut pada bagian ini dilanjut oleh. Oke, di sini lanjut di dasar teori yang digunakan. Yang pertama itu ada sistem parkir. Sistem parkir ini mekanisme pengaturan kendaraan masuk menggunakan fasilitas dan keluar dari area parkir. Teori antrian mengkaji kedatangan, pelayanan, waktu tunggu, dan panjang antrian. Sini Discrete Event Simulation memodelkan perubahan sistem berdasarkan kejadian diskret. Dan Jamsim perangkat lunak open course untuk membangun simulasi secara visual. Keempat dasar teori ini mendukung analisis hubungan antara kendaraan datang, menunggu, dilayani, lalu keluar dari sistem. Lanjut di sini ada state of the art dan research gap. Sebagian penelitian terdahulu banyak membahas smart parking dan sistem reservasi parkir
optimasi tarif dan manajemen parkir kota, simulasi berbasis agen dan digital twin, sistem parkir pada skala perkotaan. Gap penelitian, masih sedikit penelitian yang secara khusus memodelkan antrian parkir satu arah pada lingkungan perguruan tinggi dan menggunakan des dan jam SIM. Kontribusi penelitian ini adalah model simulasi dasar untuk membaca pembentukan antrian dan menguji skenario perbaikan layanan parkir kampus. Oke, mungkin lanjut. Baik, di slide selanjutnya, metodologi discrete event simulation. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode DES karena sistem berubah saat terjadi kejadian discrete. Salam. Seperti kendaraan datang, masuk antrian, dilayani, dan keluar. Batasan model fokus pada antrian pintu masuk parkir satu arah, belum memasukkan pencarian petak parkir dan durasi parkir. Hasil dibaca sebagai skenario dasar, bukan ukuran final kondisi lapangan. 1. Kedatangan event discrete. Dan selanjutnya komponen model jam SIM. Di sini model konseptual diimplementasikan dengan urutan SIM entity 1 kendaraan, lalu masuk ke entity generator 1 kedatangan, QE1 antrian, lanjut ke server 1 pelayanan, terakhir entity sync 1 keluar. SIM entity 1 kendaraan yang diproses dalam sistem, entity generator 1 membangkitkan kendaraan baru sesuai interval kedatangan. QE1 tempat menunggu saat server sedang digunakan. Server 1 proses pelayanan kendaraan pada pintu masuk parkir. Terakhir, entity sync 1 kendaraan selesai dilayani dan keluar dari batas model. Baik, slide selanjutnya. Baik, pada layar tertampil parameter kedatangan dari kendaraan. Konfigurasi utama di sini kami menyeting first arrival time pada software jam SIM, yaitu first arrival time itu waktu awal dari kedatangan. Waktu awal dari kedatangan adalah 0 detik. Lalu ada inter arrival time, waktu tibanya 5 detik. Lalu ada entities per arrival, yaitu per kedatangan entitasnya atau waktu kedatangan per kendaraan, ada satu kendaraan. Next komponen adalah komponen dari selanjutnya, masuk ke dalam Q1 atau antrian 1. Lalu ada prototype entity atau contoh entitas. Kami memasukkan dengan SIM entitas 1 atau SIM entity 1. Artinya dalam konfigurasi ini satu kendaraan dibangkitkan setiap 5 detik dan langsung diarahkan menuju Q1 atau antrian 1. Boleh next selanjutnya slide-nya. Selanjutnya konfigurasi pelayanan server. Server 1 mewakili proses pelayanan pada pintu masuk parkir. Di sini terlihat pada layar presentasi, konfigurasi ini membentuk sistem antrean satu jalur dengan satu fasilitas pelayanan, dengan antrian 1 dengan antrian menunggu antrian, dengan service time-nya atau waktu tunggunya 10 konsep dari antrian ini adalah FIFO, first in first out. Jadi antrian yang pertama datang akan yang pertama dilayani. Baik, cukup. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi model saat simulasi berjalan. Pada slide ini ditampilkan kondisi simulasi saat sedang berjalan sekitar detik ke-27. Dapat dilihat bahwa kendaraan bergerak sesuai alur yang sudah dibuat, yaitu dari generator kemudian masuk ke QW atau antrian. Setelah itu diproses di server dan akhirnya keluar melalui sync. Pada kondisi ini terlihat ada satu kendaraan yang sedang dilayani, sedangkan beberapa kendaraan lainnya masih menunggu di antrean. Hal ini terjadi karena waktu pelayanan yaitu 10 detik lebih lama dibandingkan waktu kedatangan kendaraan yang hanya 5 detik.
Akibatnya, kendaraan datang lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk melayani sehingga antrian mulai terbentuk. Oke, next. Selanjutnya ada analisis kuantitatif skenario dasar. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan dari simulasi yang telah dilakukan. Nilai lambda atau laju kedatangan kendaraan adalah 0,20 kendaraan per detik. Sedangkan MU atau laju pelayanan adalah 0,10 kendaraan per detik. Karena jumlah kendaraan yang datang lebih besar daripada kemampuan pelayanan, maka diperoleh nilai RO sebesar 2,00. Nilai RHO atau RO yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa sistem belum stabil dan antrian akan terus bertambah jika kondisi ini dipertahankan. Pada detik ke-27 terdapat 6 kendaraan yang masuk ke sistem. 2 kendaraan sudah selesai dilayani, 1 kendaraan sedang dilayani, dan 3 kendaraan masih menunggu di antrian. Jika dihitung per menit, terdapat sekitar 12 kendaraan datang, sedangkan sistem hanya mampu melayani sekitar 6 kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan seperti mempercepat waktu pelayanan atau menambah jalur pelayanan. Oke, selanjutnya next. Baik, di sini ada pembahasan dan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil simulasi, antrian terjadi karena kendaraan datang setiap 5 detik. Sedangkan satu kendaraan membutuhkan waktu pelayanan selama 10 detik. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa skenario perbaikan. Di sini skenario pertama adalah mempercepat waktu pelayanan. Waktu pelayanan perlu dibuat kurang dari 5 detik agar kendaraan dapat dilayani lebih cepat daripada laju kedatangannya. Contohnya, proses pemeriksaan dapat dipercepat dengan kartu akses atau sistem otomatis. Yang kedua, skenario kedua adalah menambah jalur atau server pelayanan. Pada jam sibuk, penggunaan 2 server dapat mengurangi panjang antrian karena 2 kendaraan dapat dilayani secara bersamaan. Namun, 2 server dengan waktu pelayanan 10 detik menghasilkan kapasitas yang sama dengan laju kedatangan. Agar lebih aman dan stabil, dapat digunakan 2 server dalam waktu pelayanan yang lebih cepat atau menambah kapasitas pelayanan. Kemudian, skenario yang ketiga adalah melakukan kalibrasi menggunakan data nyata. Data kedatangan dan pelayanan perlu diambil secara langsung pada jam normal dan jam sibuk agar parameter simulasi lebih sesuai dengan kondisi parkir Universitas Yatsi Madani. Selanjutnya, hasil setiap skenario dicatat melalui output jam SIM, seperti waktu tunggu kendaraan, panjang antrian maksimum, dan tingkat penggunaan server. Output tersebut digunakan untuk menentukan skenario yang paling efektif. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil simulasi, model antrian parkir satu arah berhasil dibuat menggunakan komponen SIM entity, entity generator, queue, server, dan entity sync pada aplikasi jam SIM. Model tersebut menggambarkan proses kendaraan mulai dari datang, mengantri, mendapatkan pelayanan, sampai keluar dari sistem. Pada skenario dasar, kendaraan datang setiap 5 detik, sedangkan waktu pelayanan satu kendaraan adalah 10 detik. Kendaraan ini menghasilkan nilai tingkat kesibukan atau RO sebesar 2. Karena nilai RO lebih dari 1 server belum mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang datang sehingga antrian akan terus bertambah. Berdasarkan kondisi tersebut, perbaikan dapat dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan menjadi kurang dari 5 detik atau menambah jalur pelayanan pada jam sibuk. Namun, skenario tersebut perlu diuji kembali menggunakan data observasi nyata dari Universitas Yatsi Madani, baik pada jam normal maupun jam sibuk. Setiap skenario juga perlu dibandingkan melalui hasil output jam SIM tadi, seperti waktu tunggu kendaraan atau disebut queue time, lalu panjang antrian maksimum atau maksimum queue length, serta tingkat penggunaan server atau utilization
Dengan demikian, dapat diketahui skenario yang paling efektif untuk mengurangi antrian parkir. Jadi, model ini dapat digunakan sebagai analisis awal, tetapi masih perlu dikembangkan menggunakan data lapangan, distribusi probabilitas, dan beberapa kali pengulangan simulasi agar hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, sarannya tadi yaitu mengambil data langsung dari lapangan dari Universitas Yatsi Madani, kemudian menguji skenario service time-nya, lalu memperluas modelnya dengan kapasitas parkir dan proses keluar. Sudah? Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Untuk jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dari presentasi dan penjelasan kami dapat memenuhi kriteria dari penilaian tugas akhir ini. Dan semoga dari penyusunan karya tulis ilmiah atau jurnal dari kami dapat memberikan manfaat dan dapat bisa dimanfaatkan untuk pengembangan penelitian untuk lebih lanjut nantinya untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.